build. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Fanani. Di lab kali ini yang berjudul Build CI/CD Pipeline Using Jenkins. Di lab kali ini kita akan melakukan commit ke repository GitHub, lalu memodifikasi kode di lokal, kemudian melakukan commit atas perubahan tersebut, lalu kita akan menginstal Docker container yang menyertakan versi terbaru Jenkins, dan kita akan mengkonfigurasi Jenkins lalu menggunakannya untuk download dan menjalankan sebuah program. Selanjutnya kita akan membuat sebuah job pengujian di dalam Jenkins yang akan memverifikasi bahwa program kita berhasil berjalan setiap kali kita menjalankan atau melakukan build. Terakhir kita akan mengintegrasikan sampel app atau program kita dan job test ke dalam pipeline CI/CD yang akan memverifikasi bahwa program kita atau sampel app kita siap untuk di-deploy setiap kali kita akan mengubah kode tersebut. Lalu langsung ke part 2-nya. Di part 2 ini kita akan melakukan commit ke Git. Nah, dalam part kali ini kita akan membuat sebuah repository baru untuk melakukan commit pada file sampel app yang telah kita buat di lab sebelumnya. Kemudian kita membuat akun di lab sebelumnya. Oke, kita login di akun GitHub saya ya. Terus, nah ini di langkah pertama, di step pertama ini kita akan login terlebih dahulu. Oke, login, terus kita membuat repository baru dengan nama sampel app. Deskripsinya ini explore CI/CD with GitHub and Jenkins. Lalu visibility-nya private ya. Oke, langsung saja kita login terlebih dahulu ke GitHub-nya. Di sini saya sudah login ke GitHub saya sendiri. Lalu untuk membuat repository kita klik yang ini, new ini. Lalu kita masukkan repository-nya yaitu sampel app. Kalau nggak salah ini sampel app. Oke, sampel app, lalu deskripsinya kita copy saja. Lalu visibility-nya kita pilih private. Oke, itu langsung kita buat dengan klik create repository. Oke, di sini sudah terbuat. Lalu di step selanjutnya kita akan konfigurasi Git credential di lokal. Oke, kita masuk ke terminal. Kita masukkan Git config global. Kita copy saja. Username-nya kita kasih nama saya Ibrahim Ahmad menuju. Oke, lalu untuk emailnya
Oke, selesai. Selanjutnya kita akan inisialisasi directory sebagai git repository. Oke, di step 3 kali ini kita akan menggunakan file sampel app yang telah dibuat, namun file-file tersebut juga tersimpan untuk kemudahan di directory. Oke, file sampel app ini terdapat di directory Genskin ya, labs, devnet, Genskin, lalu sampel app. Kita perlu pindah ke directory tersebut, lalu kita akan inisialisasi sebagai sebuah repository di Git. Di Genskin kita pindah mana tadi, lab, devnet, lalu nah ini sampel app. Nah, kita masuk ke sampel app-nya. Oke, lalu untuk menginisialisasi directory sebagai repository Git itu kita tinggal masukkan perintah git init. Nah, oke. Nah, selanjutnya di step 4 kita akan mengarahkan repository ke git repository di GitHub. Gunakan perintah git remote add untuk menambahkan URL git dengan alias remote origin dan arahkan ke repository yang baru dibuat di GitHub menggunakan URL repository git yang dibuat di langkah 1. Kita hanya perlu mengganti GitHub username berikut kemudian dengan username GitHub kita. Oke, selanjutnya kita akan inisialisasi juga ke git repo kita atau GitHub lah. Oke, di sini nah ini sudah ada, kita tinggal copy. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan di step 5 ini kita akan melakukan staging file dengan memasukkan perintah git add untuk menambahkan file-file yang ada di directory sampel app ini ke dalam sebuah staging. Terus gunakan argumen asterisk atau bintang ini untuk melakukan staging semua file di directory saat ini. Ini bisa menggunakan titik saja ya. Menggunakan titik juga bisa untuk menambahkan semua file yang ada di dalam directory. Lalu di poin B, gunakan perintah git status untuk melihat file dan directory yang sudah di stage dan siap untuk di-commit ke repository GitHub kita. Lalu di poin C, gunakan perintah git commit untuk melakukan commit file yang sudah di stage dan mulai melacak perubahan.
menambahkan pesan sesuai pilihan Anda dan gunakan yang disediakan di sini. Oke. Nah, ini. Oke, kita tambahkan dulu ke staging file ya. Kita titik juga bisa. Lalu selanjutnya kita cek status prosesnya. Nah, ini on branch master no commit yet, artinya belum di commit. Nah, ini yang sudah masuk ke dalam staging. File-file ini masuk ke dalam staging, kita tinggal commit. Oke, selanjutnya kita langsung commit dengan memasukkan perintah git commit, lalu diikuti strip M untuk memasukkan pesan commitnya, lalu diikuti dengan petik 2 ini. Ini pesan commitnya, committing sample app file. Kita Ctrl Shift V. Nah, ini git commit. Oh, ini pesan commitnya nggak ke itu ya, nggak ke salin, nggak ke paste semua, jadi cuma committing aja, nggak apa-apa. Oke, lalu ke poin D, kita akan menggunakan git push, perintah git push untuk kasarnya mengupload dari git repository lokal kita ke GitHub atau ke remote kita. Oke, kita tinggal masukkan git push untuk mengupload, lalu diikuti dengan remote kita yaitu origin, lalu diikuti dengan master yaitu branch-nya. Kita mau upload ke branch master, lalu kita enter. Nah, user for GitHub-nya Brian Amar 07. Nah, oke, karena GitHub sekarang passwordnya tidak menggunakan password dari akun tersebut dan diganti dengan menggunakan token ya. Oh iya, token. Jadi kita perlu membuat sebuah token baru untuk mengakses repository GitHub kita. Kita tinggal masuk ke GitHub, lalu kita masuk ke setting di sini. Lalu kita masuk ke sini, developer setting. Lalu PAT ini, personal access token, kita pilih find granted tokens. Nah, kita new token. Lalu ini token namanya bebas. Kita bisa pilih sample app saja. Token name for ini aja pakai line Jenkins. Oke, description-nya kita bisa lewati, lalu expired-nya terserah ya, bebas. Lalu ini repository aksesnya, kalau public itu semua repository bisa diakses. Yang repository yang mempunyai visibility public bisa diakses. Lalu untuk all repository itu semua repository
private maupun public bisa diakses. Lalu ini only select repository, itu hanya repository yang kita pilih saja yang bisa diakses. Kita pilih yang ini saja, lalu kita pilih repository yang tadi, sample app. Nah ini kita pilih yang ini, lalu permissionnya juga jangan lupa kita pilih konten agar nanti kita bisa push di repository ini. Lalu aksesnya kita read and write. Oke, selesai, kita generate token. Oke, generate token. Nah, lalu kita tinggal copy saja tokennya. Lalu tinggal masukkan ke sini. Nah, oke. Sudah. Oke, kita tinggal cek di sini di repository kita apakah sudah terupload semua file yang ada di directory sample app ke GitHub repository kita. Oke, sudah ya. Ini sudah terupload. Ini commit-nya, ini branch-nya. Oke. Oke, selanjutnya ke poin D. Gunakan git push. Oke, sudah. Di sini ada sebuah note. Jika alih-alih permintaan username, Anda dapat mendapat pesan dari VS Code. Oke, karena kita pakai terminal ya. Hit one pushing to GitHub. Maka Anda salah mengkonfigurasi kredensial di langkah 2, yaitu harus memiliki username, sensitif, dan repository terbuat tidak sebelumnya. Jika Anda memasukkan username dan sebagai password, Anda mendapat fatal error menyatakan repository yang mereka kemudian Anda melihat salah. Oke, karena kita tidak terdapat error, jadi kita sudah benar menjalankan langkah-langkahnya dengan benar. Selanjutnya yaitu di part 3 kita akan memodifikasi sample app dan langsung push perubahan ke Git. Nah, pada bagian 4 kita akan menginstal Docker image Jenkins yang akan menggunakan port 8080. Ingat bahwa file sample app Anda menggunakan port 8080. Server Flex dan server Jenkins tidak bisa menggunakan port 8080 secara bersamaan. Oke. Dalam bagian ini Anda akan menggunakan nomor port yang digunakan oleh file sample app. Menjalankan sampel kembali untuk memverifikasi bahwa aplikasi berjalan pada port baru. Kemudian push perubahan ke repository GitHub kita. Oke, selanjutnya kita akan buka file sample app. Buka sampel app.py dan sampel app.edit. Oke. Biar lebih enak kita ke ini dulu aja, ke VS Code.
Ini kita close saja. Kemarin oke, sebelum itu kita masuk ke direktori yang tadi, lab, terus dev, terus Jenkins, lalu sample app. Oke, kita masuk ke sini, lalu kita buka sample app.py dan sample app.sh. Kita masukkan perintah code, lalu diikuti nama file yang ingin kita buka di VS Code. Sample, ini kita close. Sample app.py, lalu sample app.sh. Ini mirip seperti yang kemarin ya, di lab sebelumnya. Oke, kita akan mengedit portnya saja untuk di sample app.py menjadi 5050. Lalu di sample app.sh kita akan mengubah 3 instan dari port 8080 ke 5050. Oke, ini ya. 5050, 5050 semua. Oke, kita ubah 50, lalu ini juga expose. Oke, selesai. Oke, kita tinggal jalankan ya. Oke, di step 3 ini kita tinggal jalankan sambil barisannya. Ini kita clear dulu. Lalu kita masukkan bash titik slash diikuti nama sample app creation. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini terdapat error. Oh, karena ini karena thread kita ya, thread kita. Jadi ini oke. Bentar, saya lihat kode yang kemarin ya.
apa tadi yang kemarin? Hmm. Simple X. Nah, ini kita matikan dulu progress bar-nya. Kalau misalnya di sini. Oke, kita hapus dulu template-nya. Oke, kita tinggal jalankan yang ini sama Laptop.exe. Harusnya bisa ya. Nah, bisa ya. Ini kontainer saya banyak banget ini. Udah nggak apa-apa, nanti kita hapus. Selanjutnya, setelah dijalankan, kita open a browser tab and navigate localhost 5050. Oke, kita akan masuk ke browser. Jadi localhost 50. Oh, kita masukkan ini aja IP-nya. Oke, karena tadi kita tidak bisa mengakses sebuah web yang berjalan di kontainer kita, kontainer server running, itu permasalahannya sama seperti di lab sebelumnya, yakni masalahnya berada di thread limit. Nah, kurang lebih sama dengan lab yang sebelumnya, VM ini itu membatasi thread-nya, membatasi thread. Alhasil saat sebuah program itu membutuhkan sebuah thread baru, itu akan ditolak dan alhasil akan
gagal atau akan error. Nah, terus solusinya juga sama seperti di lab sebelumnya, yaitu dengan menambahkan argumen baru di sini di sampel f.py. Di bagian sampel cotraan ini kita tambahkan treated sama dengan for untuk argumennya, kurang lebih begitu. Dan saat dan setelah ditambahkan, otomatis um, webnya berhasil dijalankan. Oke, kita coba lewat sini JURL, lalu masukkan localhost untuk IP-nya, lalu untuk portnya 5050. Nah, akan berhasil. Kita juga bisa lewat sini. Dan memang agak lama, saya nggak tahu agak lama, yang penting lewat JURL itu bisa. Mungkin masalah di perangkat saya ya. Saya coba lagi. Juga agak lama di sini. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang penting bisa ya. Mungkin uh, perkara itunya mungkin uh, kontainernya mungkin. Oke, selanjutnya itu kita akan ke step 4, kita akan push perubahan di GitHub. Oke, karena tadi kita sudah banyak merubah kode yang sudah dibuat. Ini ya, mulai dari shift pergantian portnya, lalu penambahan ini juga threadnya, lalu ini. Nah, itu kita akan uh, kita akan commit semua perubahan yang sudah dilakukan di kode kita tadi. Nah, di sini kita tinggal git add untuk memasukkan file ke staging, lalu git status untuk memeriksa statusnya, lalu tinggal commit. Setelah commit tinggal push. Oke. Sebenarnya tapi saya sudah melakukan, tapi nggak apa-apa, kita lakukan sekali lagi. Bentar. Kita masuk ke ini dulu, ke PAT kita dulu. Oke, karena terdapat perubahan di sini, kita langsung
git add. Setelah git add, lalu kita bisa periksa statusnya, tapi kita lewati saja, kita langsung commit saja. Commitnya apa tadi? Change port from 8080. Oke. Oke, kita enter. Oke, nggak apa-apa, ada file baru di sini. Kita masukkan saja. Lalu kita tinggal git push di sini. Masukkan nomornya, lalu masukkan range-nya. Oke, karena di VS Code kita belum menginstal pluginnya ya, belum menginstal ekstensinya, dan belum daftarkan juga akun kita ke VS Code, kita lewat terminal saja. Kita masuk ke ya, SVG, lab, DevNet, Jenkins, lalu summarize. Lalu kita tinggal git push di sini. Lalu kita pastekan PAT-nya, personal access token-nya, kita enter. Oke, selesai ya. Ini kita clear dulu. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, di sini. Nah, ini merupakan commit yang terbaru tadi. Ini ketambahan satu file yang saya buat sendiri. Tidak apa-apa, nggak masalah. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita push, oke, sudah, langsung ke part 4. Kita akan download dan menjalankan Jenkins Docker Image. Nah, kita akan mendownload sebuah Docker Image. Docker Image-nya itu adalah Jenkins, yang dimana kita akan menggunakan Jenkins di dalam kontainer kita. Gitu. Nah, untuk downloadnya itu cukup mudah, yaitu dengan perintah docker pull, diikuti dengan Jenkins yang dimana docker image yang akan kita download, lalu diikuti dengan tagnya atau versinya. Di sini versinya adalah LTS, yang berarti latest, yang berarti terbaru ya. Oke, cukup mudah. Lalu pertama kita download dulu Jenkins-nya. Jadi downloadnya itu akan mengarah ke Docker Hub. Docker Hub itu adalah sebuah Docker registry yang dimana untuk menyimpan dan memanage sebuah Docker image. Gitu. Oke, kita masuk ke directory sample app. Lalu kita masukkan Docker full
Jenkins, lalu tag-nya. Oke, kita tunggu sebentar untuk downloadnya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini kayaknya terdapat error, jadi
Kita coba restart dulu powernya. Ntar lalu kita jalankan Docker pool-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, proses instalasinya sudah berhasil.
Selanjutnya, di step 2 ini kita akan coba menjalankan Jenkins Docker Container. Di sini ada sebuah script untuk menjalankan sebuah Docker Container, dan ini ada optionnya dan ada fungsi dari option tersebut. Oke, bentar. Nah, oke, jadi fungsi strip rm ini itu untuk otomatis menghapus kontainer Docker ketika Anda berhenti menjalankannya. Lalu strip u untuk menentukan pengguna. Di sini penggunanya itu di set ke root ya, agar semua perintah Docker itu dapat dijalankan atau dapat diizinkan. Terus strip p ini untuk menentukan port tempat server Jenkins akan berjalan. Lalu strip p untuk melakukan bind mount volume yang diperlukan untuk Jenkins dan Docker. Terus strip p pertama itu untuk menentukan tempat data Jenkins yang akan disimpan. Terus strip p kedua menentukan lokasi Docker agar dapat menjalankan Docker di dalam kontainer Docker yang menjalankan server Jenkins. Lalu strip p ketiga itu menentukan variabel path untuk directory home. Jadi kurang lebih begitu. Oke, di sini kita tinggal copy saja. Ini harusnya kalau di terminal, kalau kita copy ke terminal harus jadi satu baris ya. Jadi kita nggak bisa langsung, tak contohkan, kita nggak bisa langsung Ctrl Shift V di sini. Nah kan error. Nah, cara lebih sederhananya adalah dengan membuat file bash, lalu kita paste kode tersebut, script tersebut ke dalam file bash yang kita buat, lalu kita tinggal jalankan file bash tersebut. Oke, kita tinggal buat file baru, contoh kita masukkan script.sh ya. Lalu kita biar enak kita buka lewat sini aja. Pada di script, script.sh. Nah, sini kita pastikan di sini. Scriptnya kita pastikan di sini. Ini harusnya bisa. Nah, karena kalau di perangkat saya khususnya, kalau kita langsung menjalankan ini pasti akan terjadi error. Contoh, kita coba jalankan ya. Nah, di sini akan terjadi sebuah error. Bentar, ini belum. Ini harusnya ini juga. Ini satu baris harusnya. Nah, lalu kita jalankan lagi. Ini pasti akan error. Nah, yang pertama yaitu permissionnya, karena ini diset sebagai root, permissionnya sistemnya itu root ini akan menolak gitu. Lalu permasalahan kedua yaitu ada di threadnya. Nah, pada itu saya sudah menyiapkan sebuah script baru atau script verifikasi dari script ini untuk agar tidak terjadi masalah seperti ini. Oke, kita perlihatkan dulu scriptnya. Nah, ini merupakan script, jadi kita
tambahkan privilege di sini untuk menanggulangi masalah si threadnya, begitu, dan untuk masalah si permisinya. Jadi yang kita jalankan untuk ngeran si Docker ini, si Jenkins ini adalah script yang ini, p.isa ini. Kita coba jalankan. Nah, kan berhasil. Kita tunggu sebentar. Oke, karena tadi saya sudah instalasi Jenkins, lalu saya hapus lagi Jenkins-nya, tapi saya lupa menghapus data dari Jenkins-nya. Jadi yang saya hapus itu adalah cuma image-nya aja, tapi datanya itu masih ada, dan di sini terlihat, tidak memunculkan password pertamanya. Atau ya, kalau kita belum sama sekali belum install, pasti akan muncul sebuah password yang akan digunakan untuk masuk ke dalam Jenkins itu. Oke, kita coba biar enak, kita coba hapus dulu datanya. Oke, mungkin bisa di skip saja. Oke, mungkin bisa di skip saja untuk ini. Nah, selanjutnya, nah nanti akan muncul seperti ini, step ketiga ini. Nah, akan muncul kalau sama sekali belum install, itu akan muncul seperti ini yang akan dimasukkan ke dalam sign Jenkins-nya ya. Jadi tampilan awalnya itu seharusnya bukan begini ya. Tampilan awalnya itu cuma memasukkan password ini aja, nggak ada username-nya. Nah, setelah itu nah ini untuk ngecek inisial admin password. Kalau kita lupa, sini mungkin bisa kita cek saja. Kita masuk ke extract mode. Nah, lalu kita buka directory ini.
Nah, ini merupakan inisial password pas awal-awal instalasi akan muncul seperti ini. Ini merupakan password kita yang akan kita masukkan. Oke, setelah itu ke step 4. Di step 4 ini kita investigate the level abstraction currently running on computer. Jadi nah ini itu yang dimaksud dengan Docker inside Docker. Karena apa? Karena Docker container ini itu berada di dalam Docker container juga. Jadi Jenkins itu berjalan di atasnya Docker container. Nah, Docker container yang dijalankan oleh Jenkins ini juga berada di atasnya, berjalan di atasnya Jenkins server. Di kurang begitu. Terus di atasnya lagi ada VM, lalu komputer kita sendiri untuk menjalankan VM tersebut. Oke, setelah itu ke part 5 kita akan konfigurasi Jenkins. Di sini kita masuk ke ini ya, ke localhost ini tadi, lalu masukkan passwordnya. Untuk yang belum sama sekali belum install, ya cukup masukkan password. Untuk yang sudah instalasi, kita masukkan username-nya itu adalah admin. Kita sign in. Nah, ini ini ya. Nah, nanti sebelum muncul tampilan ini, itu kita akan mendownload sebuah plugin untuk menjalankan sebuah job. Nanti sebelum kita membuat job itu kita akan mendownload sebuah plugin terlebih dahulu agar saat kita membuat job, agar kita bisa membuat dan menjalankan sebuah job. Gitu. Jadi nanti kita akan mendownload sebuah plugin. Downloadnya itu kurang lebih berapa menit, 10 atau 15 menitan lah. Lebih karena yang di download itu banyak, lumayan banyak lah. Jadi tergantung koneksi internet kita juga. Dan juga kita membuat user juga. Jadi kita tidak perlu mengisikan username ya. Jadi kita langsung skip dan kita klik ini, skip and continuous as admin. Nanti username-nya akan otomatis dibuatkan oleh si Jenkins-nya yang berupa username admin ya. Tadi yang saya buat login. Lalu ini skip creating instance. Kita cukup skip ini ya, skip, lalu kita save. Oke, selesai. Kurang lebih begitu untuk instalasi si Jenkins ini. Oke, proses download pluginnya sudah selesai dan saya juga sudah konfigurasi usernya. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah job baru. Nah, di sini di part 6-nya ini, part 6 ini kita akan membuat sebuah job di Jenkins. Nah, unit dasar Jenkins ini adalah job ya, atau juga dikenal sebagai proyek. Kita dapat membuat job yang melakukan berbagai tugas, termasuk sebagai berikut ini. Pertama yaitu mengambil kode dari repositori GitHub kita, lalu membuild aplikasi menggunakan script atau build tool, lalu mengemas aplikasi dan menjalankan server. Nah, dalam bagian ini kita akan membuat job Jenkins.
sederhana yang mengambil versi terbaru sampel app dari GitHub dan menjalankan script build di Jenkins. Anda kemudian dapat mengunci aplikasi di bagian 7 nanti dan menambahkan ke development pipeline di bagian 8. Oke, pada langkah pertama kita akan membuat sebuah job baru. Di sini terdapat langkah-langkahnya, langkah A sampai langkah D, yang dimana langkah A kita akan klik tautan create a job langsung di bawah pesan welcome to Jenkins. Oke, lalu di kolom enter and item name isi nama build app job. Jadi nama jobnya itu adalah build app job. Lalu klik freestyle project sebagai jenis job. Oke, jenis jobnya adalah freestyle project dan dalam deskripsinya singkatan SCM berarti software configuration management, yaitu klasifikasi perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk melacak dan mengontrol perubahan dalam perangkat lunak. Lalu boleh ke bawah dan klik OK. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita tinggal klik atau kita bisa klik di sini juga new item. Nah, lalu kita masukkan nama jobnya yaitu build app job. Lalu kita masukkan ini jenis jobnya yaitu freestyle project, klik OK. Nah, selesai, kita tinggal next step. Nah, di step kedua ini kita akan konfigurasi Jenkins build app job. Nah, kita sekarang berada di jendela konfigurasi tempat kita dapat memasukkan detail tentang job yang sudah kita buat tadi. Terus tab-tab di bagian atas hanyalah pintasan ke bagian-bagian bawahnya. Klik tab untuk menjelajahi opsi yang dapat dikonfigurasi untuk job sederhana. Ini Anda hanya perlu menambahkan beberapa detail konfigurasi. Oke. Pada langkah pertama, klik tab general, lalu tambahkan deskripsi untuk job kita yang kita buat tadi dengan deskripsi ini, misalnya job ini my first Jenkins job. Lalu di poin B, klik tab source management dan pilih radio button git. Di kolom repository URL, tambahkan tautan repository GitHub kita untuk sampel app. Oke, dan memastikan memasukkan username kita yang case sensitif. Oke, pastikan menambahkan ekstensi .git di akhir URL Anda. Oke, nanti kita bisa langsung kopikan saja di URL GitHub kita. Lalu untuk kredensial, klik tombol add dan pilih Jenkins. Oke, kita praktekkan terlebih dahulu ya berapa step yang ada di sini, lalu kita lanjutkan ke step berikutnya, ke yang D sampai G. Oke, kita lakukan dulu. Ini kita copy sebagai deskripsinya, Ctrl C. Oke, lalu kita ke source management. Di sini kita pilih git, lalu kita masukkan repository kita. Oke, langsung kita paste di sini. Lalu untuk kredensialnya, nah ini terdapat
merah ya, terdapat error karena kita belum masukkan kredensial dari GitHub kita. Oke, ini saya sudah buat kredensialnya. Untuk membuat baru kita cukup klikkan saja di sini add, lalu global, lalu klik yang ini username with password, lalu kita next. Nah, di sini kita tinggal masukkan username GitHub kita, contoh username GitHub saya yaitu Ibrahim Amar 07. Lalu passwordnya kita ganti dengan PAT yang telah kita buat tadi, yaitu personal access token yang dibuat tadi ya, buat push ke GitHub kita. Kita copy yang ini, lalu masukkan di password ini. Oke, ID-nya terserah, kita bisa kasih apapun, katakan contohnya, dan kita tinggal create. Oke, karena kita sudah buat create, lalu karena kita sudah membuat kredensial, nanti akan muncul di sini. Nah, ini tinggal kita klik, maka akan hilang merah-merahnya. Oke, kurang lebih begitu. Oke, langkah selanjutnya ke langkah F ya. Langkah F, setelah menambahkan URL dan kredensial yang benar, Jenkins akan menguji akses ke repositori. Misalnya tidak ada pesan error. Oke. Jika ada, verifikasi URL dan kredensial Anda. Karena kita tidak terdapat pesan error setelah memasukkan kredensial kita, jadi tidak masalah. Nah, di bagian atas jendela konfigurasi with a job, klik tab print. Oke. Mana tadi? Bentar. At the top of the Build App Job configuration window, click the Build tab. Ada Build tab. Current the step will execute hell. Oke, kita coba execute ini. Kita coba. Oh, at the top of the Build App Job configuration window, click the Build tab. Mana ya? At the top. Oke, mungkin kita bentar. For the which step broken.
Oh, kita pilih execute health, lalu kita masukkan perintah buat mengeksekusi sampel app tadi. Kita copy, kita masukkan, lalu klik save button, yaitu oke, klik save. Oke, kita langsung ke step 3-nya. Di step 3 ini kita akan meminta Genskin untuk membuild aplikasi. Di sebelah kiri, klik build now untuk memulai job. Genskin akan mengunduh repository Git Anda dan menjalankan perintah yang sudah kita paste tadi ya. Terus build Anda seharusnya berhasil karena Anda belum mengubah apapun kode sejak bagian 3. Oke, bentar kita coba jalankan. Oke, ini kita sudah video. Kita lakukan lagi build now ini ya. Ini oke, sudah. Lalu ke step keempat, akses detail build. Di sebelah kiri di bagian build history, klik nomor build. Anda seharusnya, kecuali Anda telah membuild. Oke, karena saya tadi sudah build, jadi nama build kita adalah 2. Karena tadi kita sudah build ya. Oke, kita langsung ke step kelima. Step kelima ini kita akan lihat output dari konsolnya, dari hasil dari build yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sebelah kiri klik konsol output, Anda seharusnya melihat output yang mirip dengan berikut ini. Perhatikan panggilan sukses di bawah, di bagian bawah setelah output dari perintah docker PSA. 2 kontainer docker sedang berjalan, 1 untuk sampel app yang berjalan di port 5050 dan 1 untuk Genskin yang berjalan di port 8080. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat docker ps. Nah, ini Genskin berada di 8080. Sample running berada di 5050. Nah, ini terdapat konflik ya, error respond for daemon config the container. Oke, karena sudah ada kontainer sample running, berarti tidak dibuat kontainer baru yang dengan nama yang sama. Oke, setelah itu
kita lihat yang ini ya, successfully ini. Ada pesan successfully. Oke, ini sukses. Oh ya, benar. Successfully. Ini juga successfully, terus sukses. Oke, selanjutnya yaitu step ke-6. Di step ke-6 kita akan buka tab browser lain dan verifikasi sampel app berjalan. Oke, kita tes. Ke sini aja. Sampel app tadi ya. Jadi 50. Oke, bentar. Oke, karena belum kita start kontainernya ya. Oke, sorry. Ini belum kita start kontainernya. Oke, kita perlu start dulu kontainernya. Ini aja start. Salah. Sorry, n-nya 3. Oke, setelah itu kita tinggal oke, sudah. Oke, ini masuk ke project yang kemarin ya, si sampel app-nya. Oke, tapi nggak apa-apa. Lalu langsung ke part ke-7. Kita akan menggunakan Jenkins untuk menguji build. Nah, di bagian ini kita akan membuat job kedua yang menguji build untuk memastikan berfungsi dengan benar. Catatan Anda perlu menghentikan dan menghapus kontainer Docker sample running. Oke, pertama kita hapus dulu sample runningnya. Bentar, ini kok masuk ke sini ya? Oke, kita hapus dulu sample runningnya. Pertama kita stop dulu kontainernya.
Oke, lalu kita tinggal hapus docker rm sample. Oke, terus kita lihat. Oke, di sini sudah terhapus ya. Nah, kita sambil running. Oke, setelah itu next step kita akan di step 1 ini kita akan membuat job baru untuk pengujian sampel app. Oke, pada poin A, kembali ke tab browser Jenkins dan klik tautan di pojok kiri atas untuk kembali ke dashboard utama. Lalu klik tautan new item untuk membuat job baru, kolom enter name test app job, lalu klik freestyle job. Oke, kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi kita klik ini, lalu kita new item test app job, lalu kita pilih freestyle project. Oke, setelah itu configure dengan deskripsi sebagai berikut. Lalu source code manajemennya set to none, klik double trigger. Oke, bentar kita lewati dulu, kita isi dulu ini kita lewati none, terus triggernya kita set, klik trigger tab project above build after project or project build after other project. Dan ini project to watch fill in the name build app job. Jadi for project to watch. Oke, kita job. Oke, selanjutnya ke step yang ketiga. Tulis skrip pengujian yang harus dijalankan setelah build app job yang stabil. Klik tab build, klik add build step, pilih execute hell. Masukkan script berikut. Perintah if harusnya semua dalam satu baris. Dan perintah ini akan melakukan grep pada output yang dikembalikan dari perintah JURL untuk melihat apakah your calling me dikembalikan. Jika benar, script akan keluar dengan kode 0, yang berarti tidak ada error dalam build app job. Jika salah, script akan keluar kode 1 yang berarti gagal. Oke, kita tinggal copy saja. Astaga. Lalu kita masuk ke build step, execute hell, lalu masukkan ini. Lalu save. Oh, bentar,
klik save and back to dashboard. Oke, kita save, lalu ke step 4-nya kita akan minta Jenskin menjalankan job build web job kembali. Oke, siapkan halaman web, refresh kamu browser Anda seharusnya melihat 2 job yang terdaftar. Oke, klik tombol build di sebelah kanan. Oke, kita build yang build app job ya. Nah, ini kita build dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Lalu kita masuk ke step kelima. Oke, step kelima ini kita akan verifikasi kedua job telah selesai. Jika semuanya berjalan lancar, Anda seharusnya melihat timestamp untuk kolom last success terbarui, build up job dan test job. Berarti ini kedua job tanpa error. Klik tautan data list up job di bawah permalink, klik tautan untuk build terakhir Anda. Lalu klik kemudian melihat output yang mirip dari berikut. Tidak perlu verifikasi bahwa sampel app sedang berjalan karena tes objek sudah melakukan untuk Anda. Namun Anda buka tab browser untuk melihat aplikasi memang sedang berjalan. Jadi kita coba lihatnya dulu ya. Oh ini. Oh langsung ke trigger ya. Setelah kita membuild si build app job, otomatis tes app job ini akan ke trigger. Oke, kita coba lihat outputnya juga. Nah ini 00 semua ya. Lalu akan muncul seperti ini. Muncul hasil render dari index.html kita. Oke, berarti sudah berjalan. Kalau kita tes di sini localhost, nah berhasil ya. Bentar, agak lama. Oke, ini di tesnya 000 semua, berarti tidak ada error. Nah, memang internet saja agak lama mungkin.
Oke, sekarang ke part 8. Bab 8 kita akan membuat pipeline di Jenkins. Nah, meskipun kita saat ini dapat menjalankan 2 job, Anda hanya dengan mengklik tombol Build Now untuk build app job. Proyek pengembangan perangkat lunak biasanya jauh lebih kompleks. Proyek ini dapat sangat diuntungkan dari otomatisasi build untuk continuous integration dan perubahan kode dan terus-menerus membuat development code yang siap untuk di-deploy. Inilah inti dari CI/CD. Pipeline dapat diotomatisasi untuk berjalan berdasarkan berbagai pemicu, termasuk secara berkala, berdasarkan polling GitHub untuk perubahan, atau dari script yang dijalankan dari jarak jauh. Namun dalam bagian ini kita akan membuat script pipeline di Jenkins untuk menjalankan 2 aplikasi Anda setiap kali Anda mengklik tombol pipeline Build Now. Oke, pada langkah pertama di sini kita akan membuat job pipeline. Ini kurang lebih sama ya kayak tadi. Oke. Oke, kurang lebih sama kayak tadi, cuma ada sedikit merubah jenis. Nah, ini berhasil ya. Merubah jenis jobnya. Kita close, lalu pilih new item. Kita masukkan nama sampel pipeline. Lalu kita pilih pipeline untuk tipenya. Lalu oke. Oke, setelah itu di step yang kedua kita akan konfigurasi job sampel pipeline. Nah, di poin A di sepanjang bagian atas klik tab dan periksa setiap bagian dari halaman konfigurasi. Perhatikan bahwa ada beberapa cara berbeda untuk memicu build. Untuk job sampel pipeline Anda akan memicunya secara manual. Nah, di bagian pipeline tambahkan script berikut. Oke, kita tinggal copy di sini. Cukup sampai sini dulu. Oke, lalu script ini itu akan menjalankan hal-hal berikut. Ini akan membuat single node build sebagai lawan dari distributed atau multi node. Konfigurasi distributed atau multi node digunakan untuk pipeline yang lebih besar dari yang Anda bangun dalam lab ini dan berada di luar cakupan course ini. Oke. Pada tahap preparation sampel pipeline pertama-tama akan memastikan bahwa instan sebelumnya dari kontainer Docker build app job dihentikan dan dihapus. Build app job. Oke, hentikan dan dihapus. Namun jika belum ada kontainer yang berjalan, Anda akan mendapatkan error. Oleh karena itu, Anda menggunakan fungsi catch error untuk menangkap error dan mengembalikan nilai sukses. Oke. Ini akan memastikan pipeline berlanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap build, sampel pipeline akan membuild app job Anda. Oke. Lalu pada tahap result, sampel pipeline akan membuild test job Anda. Lalu klik save. Oke.
kurang lebih begitu untuk eh, cara kerja dari script ini. Oke, langsung ke step yang ketiga, yaitu menjalankan sampel pipeline. Di sebelah kiri klik build new untuk menjalankan job sampel pipeline. Jika Anda mengetikkan script pipeline tanpa error, maka stack view seharusnya menampilkan 3 kotak hijau dengan jumlah detik yang diperlukan setiap tahap untuk melakukan build. Jika tidak, klik configure di sebelah kiri untuk kembali ke konfigurasi sampel pipeline dan periksa script pipeline Anda. Oke, kita coba jalankan. Kita save di sini ya. Kita save lalu kita klik build new. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Nah, ini script ini itu pertama akan menjalankan sebuah perintah untuk memberhentikan sampel runningnya terlebih dahulu. Lalu dihapus sampel runningnya. Setelah itu, lalu kita jalankan job build app job ini. Setelah berhasil dijalankan, baru kita jalankan tes app job. Nah, ini sukses semua. Oke, sukses semua. Oke, setelah itu lalu kita verify. Nah, ini benar ya, ini sudah sukses. Kurang lebih sama outputnya yang di lab ini dengan yang sudah kita praktekkan ini. Oke, kurang lebih sama begitu. Dan kita coba tes. Agak lama. Jadi ini kurang lebih sama dengan yang 2 job yang tadi, yang sampel app dan yang build app job dengan yang tadi apa? Yang kedua itu yang tes. Di sampel pipeline ini kita membuat menjadikan satu dari 2 job yang sudah kita buat yang tadi. Kurang lebih begitu. Karena agak lambat. Kita close dulu. Oke, mungkin ini masalah di perangkat saya, jadi saya akhiri untuk lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.